want this. So get out of my head before it's in my arms instead. I don't know what it is, but I need that one. Yaitu proses merencanakan, mengendalikan, dan memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan. Serta penggunaan waktu secara optimal agar lebih produktif, terhindar dari stres, dan bisa mencapai keseimbangan dalam kehidupan kerja. Manajemen waktu adalah kemampuan untuk mengatur dan memaksimalkan waktu secara efektif agar dapat mencapai tujuan dengan lebih produktif dan efisien. Skill manajemen waktu nggak hanya sebatas membuat daftar atau jadwal pekerjaan saja, tetapi juga membutuhkan cara terbaik dalam mengoptimalkan waktu. Manajemen waktu melibatkan kemampuan untuk mengatur prioritas serta memecahkan masalah. Selain itu, penting untuk mengenali kebiasaan buruk yang sering menghambat pekerjaan sehari-hari untuk meningkatkan skill manajemen waktu. Manfaat manajemen waktu yang pertama itu meningkatkan produktivitas. Manajemen waktu yang baik dapat membantu kita menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat. Ketika waktu dilakukan dengan tepat, kita tidak akan merasa terbebani dan bisa fokus pada tugas-tugas penting yang harus diselesaikan. Dengan begitu, kita akan menjadi lebih produktif dalam menggunakan waktu. Yang kedua, mengurangi stres dan kecemasan. Seseorang yang merasa kewalahan dalam menyelesaikan pekerjaan cenderung mengalami stres dan kecemasan. Skill manajemen waktu membantu kita terhindar dari situasi tersebut dan merasa lebih tenang dalam mengerjakan tugas. So, kita nggak akan merasa tertekan dengan kesehatan mental kita akan terjaga dengan baik lakukan kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, optimalkan waktu luang. Dengan manajemen waktu yang baik, kita dapat menyelesaikan tugas-tugas penting sesuai jadwal dan memiliki waktu luang untuk melakukan hal-hal yang disukai. Hal ini tentunya berpengaruh positif terhadap kualitas hidup secara keseluruhan. Kita lebih bersemangat menjalani hari-hari dan memiliki waktu untuk bersantai dan melakukan kegiatan yang membuat bahagia, seperti hobi atau menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan waktu luang tersebut untuk mempelajari skill atau hal baru sebagai upaya pengembangan diri. Yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri. Ketika berhasil menyelesaikan pekerjaan dengan tepat, waktu dan efektif, kita akan merasa puas dan menjadi lebih percaya diri terhadap kemampuan yang kita miliki. Hal ini akan membuat kita semakin termotivasi untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik di masa depan. Menurut para ahli, menurut Stephen R. Covey mengatakan bahwa manajemen waktu adalah mengutamakan yang penting daripada yang mendesak. Menurut Peter, menyatakan bahwa manajemen waktu melibatkan pemahaman prioritas, pengelolaan energi, dan fokus pada aktivitas yang memberikan nilai tambah. Menurut Alkitab, Efesus 5 ayat 16 adalah sebuah ayat yang menganjurkan umat Kristen untuk memanfaatkan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat ini mendorong seseorang untuk hidup bijaksana dan tidak menyanyiakan waktu yang ada dengan menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk melakukan kebaikan, karena zaman sekarang penuh dengan kejahatan dan kesulitan. Yang pertama itu kita harus memanfaatkan waktu. Bagian ini mengacu pada penggunaan setiap kesempatan yang ada dengan bijaksana dan penuh tujuan, bukan membuang waktu secara percuma. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ini berarti masa sekarang penuh dengan tantangan, kesulitan, dan kejahatan yang dapat menyerumuskan orang pada kesesatan. Ayat ini merupakan bagian dari instruksi Paulus agar orang percaya hidup dengan bijaksana dan mengetahui kehendak Tuhan. Jadi kita diajarkan untuk tetap jangan bodoh, tapi kita juga tetap memahami kehendak Tuhan. Dan kita melakukan waktu itu dengan sebaik-baiknya, dengan sukacita, dan melakukan dengan rancangan Tuhan.